90,2 Serambi FM, Syederalon kembali lagi dalam talk show bersama Aceh Peduli ASI. Dan tema kita hari ini adalah IMD saat seksio sesar, kenapa tidak? Bersama narasumber kita Dr. Cut Razianti, ZB SPOG. Nah, Syederalon, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0811 68 90 20, dan Anda juga bisa memberikan pertanyaan via Facebook di Facebook Radio Serambi FM atau Facebook Serambi News, Facebook Serambi On TV, dan seluruh Facebook Serambi Group. Kali ini saya bacakan ada pertanyaan dokter dari Abu Cung di Facebook ya. Dari bayi saya tidak pernah minum susu atau ASI. Apakah tidak ada efek pertumbuhan? Apakah tidak ada efek buat pertumbuhan tubuh saya? Dan sekarang saya rasanya ingin merasa ASI. Apa maksudnya itu? Jika sekarang saya coba minum ASI, apa ada efek bagi saya? Saya itu Abu Cung itu katanya. Ini kayaknya udah gede nih, udah bisa Facebook. Intinya sih kita tahu ya manfaat ASI, keajaiban ASI itu seberapa penting dan itu bagus banget. Nah, kalau misalnya dari awal tidak pernah diberikan ASI dan selalu dikasihkan yang lain seperti susu formula, itu ada penelitiannya tuh. Kemungkinan dia untuk sering sakit lebih tinggi, kemungkinan alergi lebih tinggi, kemudian untuk resiko obesitas untuk ke depan itu ada. Itu adalah kalau orang yang tidak kena ASI ya? Yang kena ASI ya? Dan dari penelitian mempengaruhi, ini bukan ini ya, ini cuma sekedar ini penelitian ya. IQ mempengaruhi IQ juga. Dan IQ untuk ASI itu lebih tinggi. Kenapa? Di ASI itu semuanya ada, imunoglobulin, antibody, kemudian bahkan ada zat anti kanker di sana, namanya alpha albumin, beta albumin dah kayak gitulah. Dan itu sebagai anti kanker juga bisa. Masya Allah. Sampai segitunya. Gitu jadi emang udah komplit banget ya. Dan itu sebenarnya sih poinnya ASI itu kembali ke fitrah ya sebenarnya ya. Betul. Poinnya tuh sebenarnya kembali fitrah. Bahkan ASI sendiri, jangankan dokter ya, Al-Quran aja suruh kita untuk ASI. Benar. Al-Quran itu udah ada tuh di soal Baqarah ayat 233. Kita disuruh kalau misalnya kamu ingin menyusui secara sempurna, kasih ASI sampai 2 tahun. Itu di Al-Quran sendiri sebutin. Jadi Allah sendiri memang nyuruh kita buat ASI. Kita kan sebagai manusia cuman ternyata nih kita buat penelitian, ASI ternyata perlu nih, penting nih. Kenapa penting? Baru akhirnya kita tahu, nih ASI ternyata memang harus kita sharekan, kita kasih tahu bahwa seberapa penting itu ASI itu sangat penting dibandingkan sufor gitulah. Terus ada juga nih dok, dalam perjalanan misalnya bayi berapa 3 bulan ya atau 2 bulan, kemudian akhirnya si ibu menyerah memberikan ASI karena si ibu juga mungkin seorang pekerja gitu ya, seorang wanita karir yang harus bekerja, kemudian dia mungkin tidak sanggup memompa ASI setiap hari. Nah, ini bagaimana nih dokter? Mungkin bisa diberikan arahan atau mungkin wejangan bagi ibu-ibu baru yang mungkin bekerja tapi mungkin agak sedikit repot kalau memompa ASI. Kalau yang dan akhirnya memilih sufor. Iya betul. Sebenarnya kembali lagi ya, yang penting tuh diri sendiri dulu. Karena yang namanya kita sebagai dokter, sebagai tenaga kesehatan, kita kasih tahu ke pasien, ini ASI itu penting loh. Dan pasien tuh harus dari dianya yang mau dulu. Kalau dianya yang mau, dia pasti akan berusaha untuk terus memberikan ASI pada bayinya. Tapi kalau dia aja sudah give up, gimana dengan lingkungannya, sama suaminya, sama keluarganya? Dan pastinya proses itu tidak akan berhasil. Saya tuh dulu saya pernah buat video di Aceh Peduli ASI ya, tentang pejuang ASI. Itu banyak ada beberapa teman-teman yang punya pengalaman tentang ASI, yang dia memang pro ASI, dia pengen lahiran di rumah sakit yang pro ASI, dia pengen bayi dikasih ASI, dia pengen macam-macam, dan banyak masalah yang dihadapin. Ternyata dia harus operasi, ternyata dia nggak bisa menyusui langsung bayinya, sampai pada akhirnya bayinya dinicunya lama, baru pulang bayinya nggak mau nyusu lagi. Terus dia berusaha, ada yang namanya istilah relaktasi. Jadi balikin bayi ke ASI. Awalnya bayinya ngamuk, marah-marah, nggak mau, tapi tetap diusahain, dan itu butuh kesabaran dan pengorbanan sih pastinya. Tapi intinya kalau ibunya memang ada kepingin, ada usaha, insya Allah pasti akan bisa. Dan kita juga bisa bantuin kok di Aceh Peduli ASI itu ada konselor ASI untuk bagian konseling, itu bisa datang ke home care juga ke rumah bisa. Jadi maksudnya si
yang bisa kita bantuin untuk tugasnya itu konseling datang ke rumah bisa, gitu. Oh, bisa. Iya. Itu ke mana hubunginya dokter? Nanti tinggal hubungin ke ini aja, buka aja ke Instagramnya Aceh Peduli ASI. Nanti ada untuk konsul, ada untuk konsultasi ya. kontak bilnya tuh ada. Jadi bisa dikonsultasi. Bisa dikonsultasi. Kita punya timnya juga yang ke lapangan. Cuman karena COVID, jadi kegiatannya jadi menurun sih. Kita juga lihat nih, ini ya lihat dulu kondisi lah. Tapi kalau dulu sering home care ke rumah, kita konseling itu sering-sering sekali. Intinya sih ke ibunya. Kalau ibunya insya Allah memang bener pengen kasih ASI, insya Allah kok bisa, pasti ada jalan kok. Jadi kalau mungkin agak kewalahan atau pastinya, itu gimana tuh dokter? Misalnya agak capek, wah ini kok nggak keluar ya ASInya, apa yang harus dilakukan oleh sang ibu agar ASInya bisa keluar lagi? Selain sebenarnya pertama ibunya nggak boleh panik, stres nggak boleh ya, panik nggak boleh, nggak boleh stres. Terus yang kedua ada dukungan keluarga, yang ketiga makanannya, yang keempat dianya harus pede. Biasanya sih kalau ibu-ibu yang udah seneng, udah pede, biasanya tuh kalau nyusuin dia mereka udah seneng, udah senyum, lihat anaknya udah happy, bisa kok. Kayak misalnya kalau misalnya 2 tahun misalnya lagi kerja nih, kan bisa diperah dulu. Tapi sebenarnya sayang ya kalau 2 tahun ya, kan ada ASI eksklusif kan 6 bulan. Sayang sekali gitu kalau harus. Tapi kalau dengan terpaksa pun harus bekerja, ya terpaksa dengan berperah kan. Walaupun berarti memang yang ASI eksklusif itu kan 6 bulan ya dokter. 6 bulan. Memang paling enggak kita 6 bulan itu pure, harus bisa menyusui itu pure gitu ya. Pure kan itu namanya ASI eksklusif. Betul-betul kasih ASI tanpa cairan, tanpa melalui dot, betul-betul DPF langsung ke payudara. Itulah ASI eksklusif. Jadi bukan maksudnya ASI tapi dalam dot gitu ya. Bukan, perantara itu tanpa perantara. Benar-benar langsung diberikan ASI tok. Itulah itu fungsinya apa dokter? Apanya? Manfaatnya apa tuh? Oh banyak sekali. Itu, banyak sekali. Justru bayinya sehat, tidak sering sakit, bonding ke bayi juga ke ibu juga sehat, ikatan bayinya juga lebih dekat, imun ibu akan meningkat, dan hal-hal yang lain itu banyak sekali. Apalagi saat pandemi seperti ini dokter. Apalagi saat pandemi seperti jadi ini. Memang sangat dibutuhkan antioksidan alami seperti itu. Betul sekali. Baik dokter, kita memasuki segmen terakhir nih dokter. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih dokter Razianti, dokter Cut Razianti ini prakteknya di mana sih dokter? Mungkin ada Syederalon yang ingin tahu. Saya tahu nanti mau berkunjung ke kliniknya dokter nih. Boleh saya praktek di Apotek Indah di Atak Munjing. Prakteknya ya dokter ya. Kalau misalnya tugasnya di mana nih dokter? Di rumah sakit Ibu Anak. Ibu Anak. Oke. Jadi nanti cari aja di Ibu Anak sama di Rumah Sakit Bayangkara. Ya itu udah tahu. Itu memang rata-rata memang tujuan dari ibu-ibu bersalin gitu ya dokter ya. Oke. Baik dokter, terima kasih banyak. Tapi sebelumnya saya juga mau minta closing statement juga nih untuk dokter mengenai tema kita hari ini. Silakan dokter. Jadi IMD itu penting, inisiasi menyusui dini. Semakin cepat kita mengerti tentang IMD, semakin kita tahu how to gimana cara IMD, kemungkinan keberhasilan kita untuk menyusui juga semakin tinggi. Dan bayi kita sehat, ibu sehat, dokter senang, keluarga juga ikut senang. Semuanya alhamdulillah gitu dokter ya. Jadi menyambut bayi dengan penuh sumringah. Sip. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dokter atas ilmunya, atas informasinya. Juga, sudah hadir ke studio Serambi FM. Nanti datang lagi ya dokter ya. Insya Allah kalau diundang ya. Kita tunggu undangannya. Baik dokter, pasti saya undang. Asal dokter jangan bosan ya. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, demikianlah bincang-bincang kita bersama Dr. Cut Razianti ZBSPOG dengan tema IMD saat seksi sesar, kenapa tidak? Nah, Syederalun, acara ini terselenggara berkat kerjasama Serambi FM dengan apa? Aceh Peduli ASI. Syederalun, terima kasih banyak atas atensinya. Kita kembali lagi ke program selanjutnya. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM, Laguna Britana.